Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di bagian belakangnya teman-teman seperti ini. Halo? Ya Allah, kaget aku. Ada yang melempar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, lokasinya bener-bener sudah seperti belantara ini teman-teman. Oke, kita akan coba merangsek masuk terus ya. Wih. Ya Allah, benar-benar di depan ini sudah banyak belukar dan yang sejenisnya teman-teman. Bisa dilihat rute bagian bawahnya yang seperti ini guys. Benar-benar di luar dugaanku ya lokasi explore saya kali ini. Teman-teman, ketemu lagi di VRK Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah di sepertiga malam ya. Aku udah berada di sebuah lokasi explore lagi. Teman-teman, ini konon katanya merupakan sebuah bangunan yang terbengkalai yang berupa rumah ya. Dan bangunan ini ataupun rumah ini ya disebut-sebut sebagai rumah pesugihan kandang bubrah teman-teman. Ya Allah, bangunannya nyampe ke sana-sana ya. Dan ini semuanya sepertinya sudah tertimbun ya dengan belukar yang seperti itu gitu loh. Wih. Oke, kita akan explore lokasi ini ya dari arah depan saja teman-teman. Aku sangat penasaran ya dengan bangunan yang terbengkalai rumah ini yang konon-konon disebut sebagai rumah pesugihan kandang bubrah. Wih ladalah, lokasinya benar-benar istimintil ya. Ya Allah. Wih, benar-benar udah hancur sih ini rumah ya teman-teman. Bisa dilihat bagian pagar depannya yang sebenarnya ini sudah tertutup ya dengan banyaknya belukar yang sudah mulai menjalar gitu loh. Bagian atasnya seperti itu. Oke, dan kali ini aku berada di kota Surabaya, Jawa Timur, teman-teman. Dan seperti yang udah aku sebut ya, lokasi explore kita kali ini adalah sebuah bangunan yang terbengkalai lagi. Dan ini berwujud bangunan rumah, teman-teman. Seperti ini ya. Wih. Bangunan rumah era 90-an yang kondisinya sungguh sangat mengenaskan ini ya. Ada apa di sini? Wih. Sepertinya di sini bekas gudang-gudang dan sebagainya.
Istimewa banget ya lokasi explore saya kali ini guys. Wih. Di era tahun 90-an ya, konon katanya pemilik bangunan ini dikenal sebagai seorang miliarder teman-teman, ataupun orang yang kaya raya ya, seorang pengusaha sukses yang berada di kota Surabaya. Namun sayang keberadaan bangunan ini diwarnai dengan cerita-cerita miring yang berkaitan dengan pesugihan kandang bubrah. Karena apa? Karena orang-orang yang saya tanya tentang lokasi ini dulunya di sekitar tahun 90-an ya, rumah ini tuh sering diadakan renovasi teman-teman, ataupun sering diadakan bongkar pasang, pembenahan dan lain sebagainya ya, hingga akhirnya terbengkalai yang seperti ini gitu loh, sehingga memunculkan asumsi ataupun pendapat orang-orang yang berada di sekitar sini tuh bahwasanya rumah ini merupakan rumah pesugihan kandang bubrah. Teman-teman, yuk lanjut eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa. Di sini ada sebuah kendi tua teman-teman, yang kendi ini sepertinya juga sudah lama ya terbengkalai di sini, melenuk dia di sini. Di bagian depannya kondisinya seperti ini ya. Wih, bener-bener di luar prediksi saya ini. Di depan sini ada sebuah patung ya yang tergeletak. Oke. Kemudian di depan persis ada sofa yang udah hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini lokasinya bener-bener hancur teman-teman. Dan di sini sepertinya dulu merupakan sebuah kamar mandi yang beberapa diantaranya ya seperti kloset dan halo, aku seperti mendengar suara ketawa loh. Seriusan ya, seperti mendengar suara ketawa teman-teman. Aku masih berusaha mereview ini, aku mendengar suara anomali saja ya. Ada bathtubnya juga dan wastafel yang ini udah kuno banget ya modelnya teman-teman. Bisa dilihat atasnya, atapnya udah roboh ini. Oke. Kemudian di sini, wih, jangan tenang. Dari cerita-cerita yang saya dapatkan tentang pemilik bangunan ini memang tidak diketahui secara pasti ya. Di sekitar tahun 2000-an, mulai tahun 2000-an, rumah ini perlahan-lahan itu ditinggalkan oleh pemiliknya teman-teman. Dan nggak tahu persis ya kemana sih pemilik ini sebenarnya, pindah atau menghilang kemana gitu loh. Ini masih tertinggal juga bekas spring bed-nya. Waduh, sudah ditumbuhi dengan tanaman yang seperti itu guys. Mbok. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke. Tadi seperti mendengar suara ya, suara ketawa dari area sini malah ya. Ya Allah, lokasinya bener-bener kalau teman-teman perhatikan, bangunan ini memang terlihat beberapa kali ya diadakan renovasi. Ini bisa dilihat sih dari bentuk kusen-kusen pintunya, dan kalau daun jendela ini sepertinya sudah dari awal ya. Kalau jendela itu memang jendela yang kuno banget teman-teman ya. Oke. Sepertinya bangunan ini ditinggalkan oleh pemiliknya itu dengan beserta isinya dulu ya. Namun udah habis terjarah sih ini. Maklum ya, udah di sekitar tahun
90-an gitu loh. Waduh, ada boneka misterius juga di sini guys. Wih, boneka ini pernah ngetren di tahun berapaan ya? Seingatku dulu ini boneka memang ya di sekitar tahun 90-90-an gitu loh. Halo? Dari jejak yang saya lihat, baik itu dipan-dipan dan beberapa properti lain seperti lemari, seperti bupet teman-teman, bangunan ini memang ditinggalkan beserta isinya ya. Ini hanya orang-orang kaya yang memiliki ranjang ataupun tempat spring bed yang seperti ini teman-teman. Di sini tuh biasanya kalau orang-orang kuno itu ada tipnya gitu loh, ada sound systemnya di situ. Dan ini bisa kita lihat ya. Nah ini ada bekas penanaman speakernya di situ, ada sound systemnya gitu loh. Orang-orang dulu itu ada sound systemnya teman-teman. Bangunannya ke sini. Astagfirullahaladzim. Nah itu loh contohnya ya. Bupet yang sudah kuno banget ya. Rumah ini besar sih, secara ukuran ini besar ya. Kalau rumah ini seorang pengusaha yang memilikinya, yang mempunyai ya masuk akal. Karena ukuran rumah di sekitar tahun 90-an hingga 2000-an ya, dengan model seperti ini memang hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya guys. Halo? Aku tadi seperti mendengar suara orang menangis ya. Orang ketawa sih dari pojok sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di bagian belakangnya teman-teman seperti ini. Halo? Ya Allah, kaget aku. Ada yang melempar? Ada yang melempar? Persis ya, suaranya di belakangku teman-teman. Astagfirullahaladzim. Serius aja, seperti ada yang melempar ini di belakangku persis loh. Gila. Oke, kita lanjut explore. Ya Allah, ini bagian pintu masuk rumah ini sebenarnya ada dua ya ternyata. Di bagian sini teman-teman dan di bagian depan sana ya, arah kita masuk tadi gitu loh. Kalau di antara kalian ingin berinteraksi, tunjukkan eksistensi kalian. Oke, kita lanjut explore ya. Jadi seriusan ya, ada sesuatu benda yang terjatuh di belakang saya persis gitu loh. Kita lanjut ke bagian sini, teman-teman. Ternyata di sini ada sofanya yang masih melenuk-melenuk. Berada di pojokan sini persis sih. Wih, itu juga ya.
Kalau saya amati memang astagfirullahaladzim. Seperti ada bayangan hitam, teman-teman, di arah yang saya sorot ya, di pintu tengah itu tadi. Dia melintas ke arah sana ya. Aku mulai mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bangunan ini sebenarnya masih luas ya teman-teman ya, hingga ke belakang gitu loh. Hingga ke belakang-belakang sini, gede banget ini rumah sebenarnya. Ya Allah, gede banget ya. Rumah pesugihan Kandang Bubrah. Melihat furniture yang tertinggal, ini memang udah kuno banget ya rumah ini, teman-teman. Namun ini sepertinya ya di bagian belakang ini, penempelan wallpaper dan sejenisnya ini ya di sekitar tahun 2000-an ya kelihatannya. Tapi melihat plafon atasnya, ini memang bangunan di sekitar tahun 90-an, teman-teman. Bisa dilihat ya. Beda sendiri kan dengan plafon-plafon sekarang yang berada di rumah-rumah orang kaya, itu sangat berbeda. Ini motifnya beda dan bentuknya memiliki ciri khas ya. Astagfirullahaladzim, ada suara. Gila. Aku seperti mendengar orang jalan loh. Aku seperti mendengar suara orang jalan, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Halo? Aku melihat lagi ya bayangan hitam itu, teman-teman. Dian. Kalau kau memang ingin berinteraksi, hadir. Dua kali ya aku melihat bayangan hitam berada di ruangan ini. Asem tenan. Dua kali ya. Berarti kalau udah dua kali mataku nggak salah gitu loh, teman-teman. Wih, benar-benar udah kuno banget rumah ini. Sofa-sofanya dan lemari-lemarinya udah ambruk semuanya ya. Ya Allah. Siapa kau? Setelah aku mendengar lemparan ya di bagian sini tadi, ketika aku baru masuk di area belakang ini, aku langsung seperti melihat bayangan dua kali, teman-teman, dan mendengar orang yang seperti berjalan ya ketika aku berada di dalam ruangan itu. Suara anomali-anomali
beberapa kali aku dengar ya di lokasi explore saya kali ini. Oke guys, kita lanjut. Wih, ya Allah, benar-benar rumah ini udah mulai menjadi hutan teman-teman. Bisa dilihat ya, akar-akar tanaman udah mulai masuk ke dalam bangunan inti. Ya Allah, bikin makin horor, bikin makin serem ya bangunan ini teman-teman. Jadi di sini merupakan bekas area dapurnya guys. Bisa dilihat ya, beberapa barang-barang yang berserak di ruangan ini. Dan aku tadi mendengar suara berjalan itu di sini, teman-teman, lewat pintu sana ya. Seperti ranting yang terinjak gitu loh. Oke guys. Seriusan ya, sekali lagi bangunan ini memang ditinggalkan oleh pemiliknya beserta isinya ya, karena beberapa furniture itu sebenarnya juga masih layak pakai teman-teman, seperti itu ya, meja belajar dan sebagainya itu masih oke, tapi udah dijarah sini bangunan ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini di kota Surabaya loh, ada bangunan yang seperti ini guys. Halo? Seperti ada suara. Wih, gila bener ya lokasi ini. Nah itu contohnya, sudah dibongkar para pencuri ya, bathtubnya. Biasanya sih ini juga hilang gitu loh. Oke guys, ini ada apa nih ya? Wah ini kamar mandi sih, kita nggak masuk ya. Nah, ini aku temukan ya beberapa benda-benda seperti sepatu dan lain sebagainya guys. Seperti ini ya. Aduh gila gak sih? Sepatunya orang kaya memang berbeda ya teman-teman ya. Kemudian beberapa pakaian-pakaian sepertinya terkemas di sini ya, namun ya itu tadi teman-teman udah diporak-poranda ya. Aku nemukan sarung tinju juga ya. Wih keren ini. Ada sarung tinjunya guys. Ini buat menghantam mantan sepertinya mantep ya. Pakai ini mak dep gitu, kita cep dahinya gitu, sepertinya juga lumayan ini ya guys. Oke, kemudian ada tempat vas bunga juga yang seperti ini, masih keren sih ini seriusan. Banyak sih ini
seperti sumpit-sumpit bekas dan sebagainya. Oke guys, kita lanjut explore. Wah, ternyata kita udah di bagian depan lagi ya. Oke, sepertinya ini dulu garasi teman-teman. Nah ini loh. Saya explore di beberapa bangunan-bangunan terbengkalai milik orang-orang kaya, juragan-juragan Mehong di sekitar tahun 90-an hingga 2000-an itu menemukan banyak sekali seperti ini teman-teman. Ya, furniture yang seperti ini loh. Banyak sekali aku temukan ya. Model-modelnya yang seperti ini, yang dulu itu memang hanya orang-orang kaya saja yang memilikinya. Ini apa ya? Oke, jadi ini ada komik Doraemon guys. Ini ketika aku sekolah ya, di sekitar tahun 95-an, suka banget ya baca-baca yang beginian teman-teman. Itu sampai nyewa beberapa buku gitu ya, di perpus dulunya. Seperti ini. Ada komik Doraemon juga. Oke guys, jadi yang seperti ini ya. Rumah pesugihan Kandang Bubrah. Memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan, orang-orang yang melakoni pesugihan tersebut konon katanya suka sekali ya bongkar pasang bangunan, renovasi, dan yang sejenisnya teman-teman. Namun pada akhirnya bangunan-bangunan tersebut hanya mangkrak dan terbengkalai, rusak-rusak sendiri. Begitu sih cerita-ceritanya ya. Termasuk bangunan ini. Konon katanya dulu sering diadakan renovasi pembangunan, bongkar pasang begitu loh. Dan ini kalau aku perhatikan memang iya sih ya, nggak tahu juga, karena cerita-cerita itu kan bisa timbul dari mana saja teman. Tapi kalau dilihat dari ubinnya ya, beneran ini yang memiliki bangunan bukan orang sembarangan, namun orang Mehong Bingit. Di sekitar tahun itu udah memiliki rumah yang seperti ini guys. Atasnya ya kan. Nah, di sekitar 90-an, 2000-an memang tangga teralis itu selalu ada ini handrailnya ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan handrail sebutnya. Ini pagar yang terbuat dari beton itu ya. Sekarang kan udah rata-rata pakai stainless lah. Wih, Insya Allah. Di lantai 2 kondisinya seperti ini teman-teman. Wih. Dan lagi-lagi bathtubnya udah terbobol ya. Ya Allah. Kemudian di sini teman-teman, aku menemukan banyak sekali ya botol-botol yang seperti ini guys. Botol apaan sih ini? Oh, masih ada isinya loh ini. Loh, ini masih utuh ini. Botol apa ini ya? Loh, ini masih seriusan teman-teman loh. Masih ada isinya itu. Nah, seperti itu loh. Dan ini banyak. Seriusan guys. Nah, ini masih utuh semua. Tapi bacaannya itu nggak kelihatan ya apaan gitu, mereknya nggak kelihatan sudah. Gila. Di situ botol-botolnya banyak banget. Kalau dari balkon lantai 2, ini udah nggak kelihatan ya bangunan di bawah situ, teman-teman. Bisa dilihat. Di situ disimpan bekas-bekas
ya kasur dan yang sejenisnya. Ya Allah, sebenarnya rumah ini atau bangunan ini memang masih banyak ya memiliki propertinya, namun sebagian udah habis dimakan usia, dimakan rayap dan yang sejenisnya. Nah, seperti ini ya. Kita jadi pemulung aja lah bentar. Nemu apa aku nih ya? Ada lampu mobil juga, teman-teman. Kemudian gelas-gelas kaca yang seperti itu, guys. Dan ini jumlahnya banyak ya tertimbun di situ. Nah, ini gelas-gelas kaca yang masih good sebenarnya ya. Namun udah terkubur di sini, guys. Seperti ini. Iya kan? Keren gak sih? Nah, ini untuk, ya Allah, ini tuh untuk tempat apa ya, make up dan sejenisnya ya. Wah, lemarinya juga di situ udah terbengkalai. Oke, kita keluar, teman. Gila sih bangunan ini, ataupun amazing sih lokasi ekspor saya kali ini. Di sini malah nemu banyak. Ya Allah. Banyak koper-koper di sini. Sepertinya di sini tempat penyimpanan harta karun ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Wih. Ada foto-fotonya juga di sini. Bisa kita lihat nggak foto-fotonya? Oke, guys. Foto-foto yang berada di sini memang sudah tidak bisa kita perhatikan, nggak bisa kita lihat dengan baik karena sudah ngelontok, teman-teman, kena air dan sebagainya ya. Namun di sini ada beberapa koper yang menurut aku kopernya gede-gede juga di sini. Iya toh, seperti itu. Kemudian di sini juga. Wih. Ya Allah. Nah, seperti ini loh. Sayang ya. Enteng berarti kosong, guys. Oke. Keren sih lokasi eksplor saya kali ini. Disebut rumah pesugihan kandang bubrah, dan bangunan-bangunan yang seperti ini di beberapa tempat memang memiliki versi cerita sendiri-sendiri, teman-teman. Dan aku nggak bisa memastikan ya apakah cerita-cerita tersebut benar, apakah cerita-cerita itu betulan atau hanya sekedar kiasan cerita di balik bangunan yang terbengkalai. Aku sendiri juga nggak tahu. Tapi setidaknya dengan explore, dengan melihat bangunan-bangunan yang seperti ini, rumah-rumah yang terbengkalai, itu bisa terjawab ya rasa penasaran saya akan sebuah lokasi eksplor itu sebenarnya seperti apa. Yang diceritakan orang itu horor, angker, dan yang sejenisnya gitu, teman-teman. Namun setidaknya aku eksplor lokasi ini mendapatkan beberapa suara-suara anomali, dan bahkan ya aku melihat 2 kali sosok bayangan hitam, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang bisa kita eksplor. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini ke tuntas. Yuk kita akan explore saja dan kita turun, guys. Keringetan aku deh. Kita turun ya, dan ini satu ruangan yang berada di pojokan ini belum kita masuk ya. Sebenarnya seperti apa ini bagian dalamnya, guys. Sama saja ya, hanya sofa yang tergeletak di situ. Di sini ada sebuah kalender loh.
Ini yang saya nggak temukan ya. Nah ini teman, di tahun 1990-an ya. Nah itu ya, kalender di tahun 1990-an. Namun lampunya ini masih tergantung di sini loh. Istimewa sih ini lokasi. Oke, kita turun teman. Bangunan ini memang cukup mengerikan ya kalau dilihat. Bahkan di situ sudah ada pohon yang tumbuh segitu gedenya, teman-teman. Oke, kita turun. Ini ya, akar-akar udah kemana-mana. Tinggal menunggu waktu saja si rumah ini ditenggelamkan oleh akar pepohonan, guys. Oke. Jadi di sini ya, aku tadi 2 kali melihat bayangan hitam. Kita keluar saja, guys. Udah lama ini durasi waktu ya. Bagian depannya seperti ini. Oke, kita cut explore saja, teman-teman. Terima kasih.